Salam, selamat pagi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat Pak Lazarus Jehamat selaku dosen mata kuliah MPS kualitatif. Terima kasih juga buat kedua dosen pembimbing saya. Yang dosen pembimbing 1 Pak Aris Lambe, dosen pembimbing 2 Ibu Hilga Drius Nahak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Chandra Mohing, jurusan Sosiologi, semester 6 kelas D reguler pagi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Strategi Pengrajin Kain Tenun Ikat dalam Meningkatkan Pendapatan. Studi kasusnya di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 3 bagian penting pada awal, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang kedua pada tinjauan pustaka yang meliputi kajian empirik, kajian konseptual, deskripsi teori, dan kerangka berpikir. Yang baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian yang pertama, pada pendahuluan. Baik, sini Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal memiliki banyak kerajinan tenun ikat tradisional yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat. Kerajinan tenun ikat ini mempunyai banyak potensi yang dapat menampung banyak tenaga kerja dan menopang perekonomian masyarakat. Tenun ikat juga dalam perkembangannya mengalami inovasi dan bentuk fungsinya, tidak semata-mata untuk hanya kepentingan busana saja. Oleh karena itu, tenun ikat sebagai produk budaya yang dibutuhkan untuk kepentingan budaya tradisional dan kepentingan budaya modern. Tenun ikat juga telah menghasilkan banyak produk yang beraneka ragam motif. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat dari aspek desain dan motif yang sangat mudah kita jumpai di berbagai kabupaten Kupang, di kawasan ataupun desa. Perkembangan tenun ikat akhir-akhir ini menjadi tren tersendiri bagi kalangan orang yang menjadikan sebagai penutup aurat maupun media pengaplikasian seni sebagai busana daerah. Tenun ikat ini juga banyak melahirkan usaha mikro kecil menengah yang dimiliki oleh rumah tangga. Hal ini menjadi banyak rujukan rumah tangga untuk melakukan kerajinan tenun ikat. Salah satunya yang berada di Desa Nekbaun, yaitu kelompok tenun ikat Oritata, merupakan salah satu pengrajin kain tenun ikat yang ada di Desa Nekbaun. Kelompok tenun ikat Oritata ini beranggotakan 12 orang. Kelompok tenun ikat ini memproduksi kain tenun ikat dengan menggunakan alat tenun bukan mesin. Alat tenun bukan mesin itu merupakan alat pembuat tenun manual yang masih digerakkan oleh manusia dan dikerjakan sambil duduk. Pembuatan tenun ikat dengan menggunakan alat tenun bukan mesin memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki ciri khas yang berkualitas. Kelompok tenun ikat ini juga berpenghasilan yang cukup. Satu helai kain yang memiliki harga 1.200.000 dengan jenis kain yang berbeda-beda.
Dalam hal ini kain manfafa, korkase, kornak matana. Strategi atau proses atau cara yang dilakukan oleh pengrajin kain tenun agar meningkatkan hasil kerjanya, termasuk meningkatkan kemampuan bersaing dan sekaligus kerjasama antar pengrajin kain tenun. Adapun strategi yang dilakukan oleh pengrajin meliputi seluruh aktivitas produksinya, mulai dari penyediaan bahan baku atau mengelola sampai dengan pemasaran kain tenun ikat. Dalam kehidupan masyarakat desa Nekbaun yang memiliki kemampuan dan kerajinan tenun ikat ini kini telah turun-temurun, bahkan telah menjiwai banyak bagi masyarakat setempat. Hal ini yang menjadi motivasi bagi Tunas Baru untuk ikut dalam upaya pelestarian pengrajin kain tenun ikat. Baik berdasarkan keinginan saya dalam memilih lokasi penelitian serta mengkaji lebih dalam kehidupan masyarakat tersebut, maka di sini saya mengambil sebuah penelitian yang berjudul Strategi Pengrajin Kain Tenun Ikat dalam meningkatkan pendapatan. Studi kasusnya di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Rumusan masalah di sini yang saya berdasarkan latar belakangnya, fokus masalah yang saya ambil di sini adalah bagaimana strategi dari pengrajin kain tenun ikat di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang dalam meningkatkan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana strategi pengrajin kain tenun ikat dalam meningkatkan pendapatan. Manfaat penelitiannya ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah yang pertama, penelitian ini akan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan atau akademik bagi jurusan sosiologi. Yang kedua, sebagai buku referensi bagi penelitian lain dalam melakukan penelitian lanjutan. Manfaat praktisnya yang pertama, sebagai referensi atau potensi budaya di Kabupaten Kupang. Yang kedua, menjadi bahan observasi dan referensi bagi masyarakat yang membutuhkan pengetahuan tentang ilmu tenun ikat. Baik, masuk pada pokok yang kedua, tinjauan pustaka. Sini saya akan menjelaskan di bagian kajian konseptual kain tenun ikat. Dalam kamus bahasa Indonesia, tenun ikat yaitu hasil kerajinan yang berupa bahan kain yang dibuat dari benang, kapas, dengan cara memasukkan pakan secara melintang pada lungsing. Dalam pengertian lainnya dikemukakan bahwa tenun adalah menyusun benang mendatar dan membujur dalam suatu kerapatan dengan mengambil corak yang bermacam-macam. Juga pengertian lainnya dikemukakan bahwa tenun adalah karya tenun Indonesia yang berupa kain yang ditenun dari helaian benang yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam pewarna alami. Sesuai pengertian tersebut, maka saya mengambil kesimpulan bahwa pengertian sarung tenun ialah benang yang tersusun datar dan membujur dalam suatu kerapatan dan berbentuk kain panjang yang dijahit tepi pangkal dan ujungnya. Setiap suku yang mempunyai ragam hias tenun yang khas yang menampilkan tokoh-tokoh mitos, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga pengungkapan abstraknya yang dijiwai oleh penghayatan yang mendalam akan kekuatan alam ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tenun yang dikembangkan oleh setiap suku etnis di Nusa Tenggara Timur merupakan seni kerajinan tangan secara turun-temurun yang diajarkan kepada anak cucu demi kelestarian tenun.
kain tenun juga memiliki banyak fungsi. Yang pertama yaitu sebagai busana dalam kehidupan sehari-hari untuk melindungi dan menutupi tubuh. Yang kedua, sebagai busana yang digunakan pada dalam tari-tarian atau pada pesta upacara adat. Yang ketiga, sebagai alat penghargaan dalam pemberian mas kawin. Yang keempat, sebagai alat penghargaan dan pemberian dalam acara kematian. Yang kelima, dari segi ekonomi yaitu sebagai alat tukar. Yang berikutnya, mitos sebagai mitos lambang suku yang digunakan karena menurut corak desain tertentu akan melindungi masyarakat setempat dari gangguan alam, bencana dan roh jahat dan lain-lain. Berikutnya adalah sebagai alat penghargaan kepada tamu yang datang. Jenis-jenis tenun, yang pertama adalah tenun Kaiman Fafa. Motif tenun ini yang berarti bergandengan tangan. Motif ini menggambarkan dahulu kala Raja Amarasi yang senang bekerja sama dengan dan berteman dengan kerajaan lainnya. Yang kedua, motif Korkase. Motif Korkase yaitu motif pendatang baru. Motif ini muncul pada zaman penjajahan, yaitu pada tahun 1945. Motif Korkase ini artinya burung Garuda. Motif ini menggambarkan lambang negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Kornak Matanap. Motif ini menceritakan tentang kekayaan alam flora dan fauna yang berada di Kerajaan Amarasi Barat. Hal ini ditandai dengan banyaknya kawanan burung yang tinggal di hutan di sekitar Kerajaan Amarasi Barat. Oleh sebab itu, motif ini bergambar kepala burung yang saling bertabrakan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam menenunnya, menurut pengertiannya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, alat merupakan benda yang dipakai mengerjakan sesuatu. Dalam pembuatan kain tenun pun ada berbagai macam alat yang akan digunakan untuk mempermudah berbagai proses persiapan benang dan penenun itu sendiri. Alat yang digunakan untuk membuat kain tenun itu bervariasi. Yang pertama yaitu alat tenun bukan mesin. Alat tenun bukan mesin ini yang digunakan oleh para pengrajin kain tenun yang ada di Amarasi Barat. Yang alat tenun tersebut terbuat dari kayu dan bambu yang dihubungkan dengan tali penghubung. Penenun yang akan menggunakan alat tenun ini akan meletakkan alat tenun yang berupa rangkaian kayu dan ditaruh di atas pangkuan, dan penenun akan duduk di lantai atau tanah untuk menenun. Dengan alat ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama, namun memiliki ciri khas yang baik. Alat tenun tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, namun alat ini juga menggunakan tangan sebagai penggerak alat tenun. Faktor yang mempengaruhi pendapatan lain kain tenun yaitu yang pertama, modal. Modal digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor modal. Faktor modal merupakan yang sangat penting dalam pengembangan industri kerajinan tenun, yakni membantu dan mendorong para ibu rumah tangga dalam memaksimalkan kegiatan produksinya. Selain itu, modal dalam pengembangan industri kerajinan dapat berupa uang dan kekayaan.
uh, yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Modal digunakan untuk membeli bahan-bahan. Modal adalah salah satu barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor produksi lainnya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal adalah uang yang digunakan sebagai pokok induk untuk berdagang, harta benda uang, barang yang biasa digunakan dalam menghasilkan suatu yang mampu menambah kekayaan. Faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah tenaga kerja. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, dibutuhkan tenaga kerja yang terampil, yang dicurahkan dalam pengembangan industri. Jumlah tenaga kerja yang digunakan atau dipakai sangat mempengaruhi proses produksi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan dan jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk umum atau masyarakat. Yang berikutnya pengalaman kerja. Di sini pengalaman kerja itu sebagai suatu atau kegiatan atau proses yang pernah dialami seseorang ketika mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengalaman kerja ini mempunyai pengaruh terhadap banyak produksi besar atau kecilnya, dan efisiensi yang dapat dilihat dari hasil produksi tenaga kerja yang diarahkan. Pengalaman kerja tidak hanya menyangkut jumlah masa, tetapi lebih memperhitungkan jenis pekerjaan yang pernah atau yang sering dihadapi. Dengan bertambahnya pekerjaan akan bertambah pula pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja. Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Menurut David, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, produk, penetrasi pasar, pengetahuan divestasi. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber perusahaan dalam jumlah besar. Yang berikutnya adalah deskripsi teori. Penelitian ini saya menggunakan konsep dari teori-teori yang saya gunakan. Yang pertama, teori pendapatan. Di sini sudah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari dari setiap jenis usaha bahwa biaya merupakan persoalan yang sangat penting bagi usaha-usaha dalam proses produksinya. Pendapatan masyarakat atau penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh oleh individu atau kelompok rumah tangga dalam suatu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sandang usaha dan pendapatan sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan dari luar aktivitas pokok. Menurut Winardi, mengatakan pendapatan adalah hasil berupa uang internal lain yang dapat dicapai dari penggunaan kekayaan dan atau jasa manusia. Selain itu, pendapatan dapat mendefinisikan sebagai jumlah balas jasa yang merupakan faktor-faktor industri dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan dari pengaruh ada beberapa faktor. Yang pertama, besar kecilnya jenis usaha. Yang kedua, kualitas atau produksi. Yang ketiga, tingkat pengetahuan masyarakat. Yang keempat, modal yang digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini pendapatan merupakan penerimaan
uang atau balas jasa atau sumber-sumber produksi pada suatu periode tertentu. Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan keluarga. Di samping faktor produksi lainnya, berbagai bentuk pendapatan yang diperoleh seseorang dari usaha yang berbentuk uang dan ada yang berupa barang sebagai balas jasa usaha. Kerangka berpikir yang di sini yang saya paparkan di sini adalah setiap suku tuh mempunyai ragam hias yang khas yang menampilkan tokoh-tokoh mitos, binatang, tumbuh-tumbuhan dan juga pengungkapan abstraknya yang dijiwai oleh penghajatan yang mendalam akan kekuatan alam ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kerajinan tenun ini juga mempunyai potensi untuk dapat menampung banyak tenaga kerja agar dapat menopang kehidupan perekonomian masyarakat tersebut. Pada pokok yang ketiga, poin yang ketiga yaitu pada lokasi penelitian ini saya mengambil di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Di mana di desa ini banyak pengrajin tenun yang mempunyai potensi dalam hal menenun untuk meningkatkan pendapatan. Faktor ini yang mempengaruhi saya untuk mengetahui dan terjun langsung ke desa tersebut. Fokus penelitian saya di sini adalah bagaimana cara strategi pengrajin kain tenun ikat agar meningkatkan pendapatannya. Teknik penarikan sampelnya yang saya gunakan adalah yang pertama observasi, di mana saya terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari penenun yang akan saya amati dan saya akan gunakan sebagai sumber data penelitian. Yang berikutnya adalah wawancara dengan maksud untuk melakukan wawancara langsung dan akan mengajukan pertanyaan yang diwawancarai akan memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Yang berikutnya metode dokumentasi. Yang berikutnya teknik analisis data. Guna mencapai hasil penelitian yang dilakukan, maka perlu menganalisis data-data yang diperoleh sehingga data yang diperoleh tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh saya untuk menganalisis data-data tersebut. Maka teknik yang saya atau analisis yang saya gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahwa data yang diperoleh akan dikumpulkan kemudian diurutkan dan dikategorikan selanjutnya atau dijelaskan atau dideskripsikan mencapai suatu kesimpulan akhir. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.